Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 pada pertemuan kedua kali ini akan mempresentasikan mengenai akuntansi liabilitas jangka panjang. Sebelum masuk materi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Novem Muhammad Arif, NPM 1910104025, lalu ada Dwi Rahma, NPM 1910104082, lalu ada Didi Permadi, NPM 1910104133. Materi pertama yaitu obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Penerbit obligasi wajib membayarkan bunga secara rutin serta melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Keuntungan berinvestasi dalam obligasi. Banyak orang memilih obligasi sebagai medium untuk berinvestasi. Ini karena obligasi dinilai memiliki keuntungan yang lumayan. Keuntungan tersebut berasal dari selisih harga obligasi yang diperdagangkan. Mengapa aman? Karena keuntungan yang berupa kupon dijamin dalam UU nomor 24 tahun 2002 atau Undang-Undang nomor 19 tahun 2008. Bunga obligasi ini lebih tinggi daripada deposito, lalu mudah diperdagangkan dalam bursa efek dan di luar bursa, sehingga bisa menjadi agunan atau misalnya surat utang negara. Terdapat 3 jenis obligasi berdasarkan sisi penerbit. Yang pertama yaitu obligasi korporasi. Obligasi korporasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan milik negara atau BUMN atau perusahaan swasta. Lalu yang kedua ada obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah ini merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Di Indonesia, obligasi jenis ini diterbitkan setiap setahun sekali dengan nama obligasi negara retail atau ORI. Pertama diterbitkan pada bulan Agustus tahun 2006. Lalu yang ketiga ada obligasi daerah. Obligasi daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Tujuannya untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan. Lalu terdapat jenis obligasi berdasarkan nominalnya. Yang pertama yaitu obligasi konvensional. Obligasi konvensional merupakan suatu surat utang yang memiliki jumlah nominal yang sangat besar, yaitu sekitar 1 miliar rupiah per slotnya. Lalu ada obligasi retail. Obligasi retail adalah surat utang yang memiliki jumlah nominal yang kecil, seperti 1 juta rupiah saja. Jenis obligasi berdasarkan pembayaran bunga. Yang pertama yaitu zero coupon bond. Zero coupon bond adalah jenis surat utang tanpa bunga dan tidak akan memberikan kupon secara berkala. Pada umumnya, para investor akan mendapatkan nilai keuntungan dari selisih harga jual diskonto dan harga awal surat utang tersebut diperjualbelikan. Jenis obligasi ini juga memiliki tenor yang berbeda-beda, dari mulai 1 tahun hingga 10 tahun. Lalu yang kedua ada obligasi kupon. Obligasi kupon adalah surat utang yang mampu memberikan bunga ataupun kupon secara berkala kepada para investornya. Kupon tersebut akan mewakili suatu nominal tertentu sesuai kesepakatan yang terjalin antara pihak penerbit obligasi dan pihak investor. Lalu yang ketiga ada obligasi fixed coupon atau kupon tetap. Obligasi kupon tetap adalah jenis obligasi yang menawarkan tingkat suku bunga dengan nilai yang tetap hingga jatuh tempo pada utang tersebut sudah tiba. Lalu yang keempat ada obligasi floating coupon atau kupon mengambang. Jenis obligasi ini akan menawarkan kupon yang mampu merubah nilainya berdasarkan indeks pasar uang yang sedang berlaku. Di dalamnya terdapat kupon batas minimal yang berarti kupon pertama yang pertama kali ditetapkan yang akan menjadi nilai besaran kupon minimal yang berlaku hingga jatuh tempo. Saya akan melanjutkan. Obligasi berdasarkan imbal hasil dibagi menjadi 2, obligasi konvensional atau obligasi syariah. Obligasi konvensional adalah surat berharga yang menjadi instrumen utang bagi perusahaan atau negara
agar mendapatkan modal dengan pemegang obligasi mendapatkan keuntungan melalui bunga pinjaman yang diperoleh dari perusahaan tempatnya yang berinvestasi. Sedangkan obligasi syariah itu Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN pada tahun 2002. Obligasi syariah adalah surat-surat berharga jangka panjang yang berprinsip syariah dan dikeluarkan emiten kepada pemegang surat obligasi berbentuk bagi hasil dan pembayaran kembali dana obligasi pada jatuh tempo tertentu. Obligasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu pemegang obligasi mendapat kupon obligasi yang nilainya tinggi dari bunga deposito bank. Yang kedua, mendapatkan keuntungan berupa capital gain. Yang ketiga, obligasi bias menjadi jaminan untuk membeli instrumen aktiva lainnya. Sedangkan yang kekurangan obligasi ada dua. Kurang terjamin amannya khususnya pada resiko telat bayar. Yang kedua, obligasi mudah terpengaruh pada perubahan ekonomi, kondisi politik, atau suku bunga. Penilaian utang obligasi. Penerbit obligasi ke publik emiten harus ada dua: menetapkan penjamin emisi, mendapatkan persetujuan regulasi atas penerbitan obligasi, menjalani proses audit, dan menerbitkan prospektus. Harga jual atas penerbitan obligasi ditetapkan oleh ada 4. Mekanisme permintaan dan penawaran, risiko relatif, kondisi pasar, keadaan ekonomi. Wesel bayar jangka panjang. Memiliki tanggal jatuh tempo yang tetap atau mempunyai suku bunga yang dinyatakan secara implisit. Maksudnya, suku bunga implisit adalah suku bunga nominal yang diimplikasikan dengan meminjam sejumlah uang atau mengembalikan dalam jumlah yang berbeda di masa depan. Cara menghitungnya X min 1 kali 100. Wesel diterbitkan pada nilai nominal. Soalnya, wesel yang diterbitkan pada nilai nominal sekian, berjangka X tahun dengan suku bunga sekian persen. Maka, jumlah penerbit wesel tersebut kas sekian dengan wesel bayar. Kasnya di debit, weselnya di kredit. Sedangkan jurnal pengakuan bunga tiap tahun, beban bunga di debit, kas di kredit. Wesel tidak diterbitkan pada nilai nominal, dibagi menjadi dua. Yang pertama, wesel tanpa bunga. Jika perusahaan menerbitkan wesel berbunga 0 atau wesel tanpa bunga, semata-mata untuk menerima kas. Perusahaan mengukur nilai sekarang dari kas yang diterima. Suku bunga implisit adalah suku bunga yang menyamakan kas yang diterima dengan jumlah yang harus dibayar di masa depan. Perusahaan penerbit mencatat selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang sebagai diskonto dan mengamortisasi jumlah tersebut pada beban bunga selama umur wesel. Yang kedua, wesel berbunga. Jika nilai sekarang melebihi nilai nominal, perusahaan menukarkan wesel tersebut pada harga premi. Hal itu dilakukan dengan mencatat premi sebagai kredit dan mengamortisasinya dengan menggunakan metode bunga efektif selama umur wesel sebagai pengurangan tahunan dan jumlah beban bunga yang diakui. Situasi wesel bayar khusus. Yang pertama, wesel yang diterbitkan
untuk properti, barang, atau jasa. Perusahaan mungkin menerima properti, barang, atau jasa dengan menerbitkan wesel bayar. Saat menukarkan instrumen utang dengan properti, barang, atau jasa dalam transaksi yang wajar, suku bunga yang dinyatakan dianggap wajar, kecuali 1. Tidak ada suku bunga yang dinyatakan. Yang kedua, suku bunga dinyatakan tidak masuk akal. Yang ketiga, nilai nominal yang tertera dalam instrumen utang berbeda secara material dari harga jual tunai saat ini untuk barang yang sama atau sejenis, atau dari nilai wajar instrumen utang saat ini. Yang kedua, pilihan suku bunga. Dalam transaksi wesel, suku bunga efektif atau pasar dapat ditentukan oleh faktor-faktor lain yang terlibat dalam pertukaran, seperti nilai wajar dari barang atau jasa yang diberikan atau diterima. Untuk memperkirakan nilai sekarang wesel dalam keadaan seperti itu, perusahaan harus memperkirakan suku bunga yang berlaku yang mungkin berbeda dari suku bunga yang dinyatakan pada wesel. Proses pendekatan suku bunga ini disebut imputation, dan suku bunga yang dihasilkan disebut suku bunga yang diperhitungkan. Wesel bayar hipotek. Bentuk wesel bayar jangka panjang yang paling umum adalah wesel bayar hipotek. Wesel bayar hipotek adalah surat promise yang dijamin dengan dokumen yang disebut hipotek, yang menjanjikan hak atas properti sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Hipotek dapat dibayarkan seluruhnya pada saat jatuh tempo atau dengan angsuran selama masa pinjaman. Kebanyakan kreditor menawarkan hipotek dengan bunga variabel yang menggunakan suku bunga yang terkait dengan perubahan suku bunga pasar yang berfluktuasi. Pelunasan liabilitas jangka panjang dibagi menjadi 3. Yang pertama, pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Jumlah yang dibayarkan untuk pelunasan atau penebusan sebelum jatuh tempo, termasuk premi CAL dan biaya perolehan kembali, disebut sebagai harga perolehan kembali. Yang kedua, pelunasan dengan mengalihkan aset atau efek. Selain menggunakan kas, penyelesaian kewajiban utang dengan pengalihan aset non-kas atau penerbitan saham debitur. Dalam situasi ini, kreditor harus memperhitungkan aset non-kas atau kepentingan ekuitas yang diterima pada nilai wajarnya. Yang ketiga, pelunasan dengan modifikasi persyaratan. Kreditor dapat memberikan konsesi kepada peminjam sehubungan dengan penyelesaian utangnya. Kreditor menawarkan konsesi ini untuk memastikan tingkat pelunasan setinggi mungkin atas pinjaman tersebut. Penyajian dan analisis liabilitas jangka panjang. Penyajian liabilitas jangka panjang. Perusahaan yang memiliki liabilitas jangka panjang dalam jumlah besar dan jumlah penerbitan utang sering melaporkan hanya satu jumlah dalam laporan posisi keuangan, dengan didukung komentar dan daftar dalam catatan atas laporan keuangan. Analisis liabilitas jangka panjang. Utang terhadap total aset dan kelipatan bunga yang dihasilkan adalah dua rasio yang memberikan informasi tentang kemampuan membayar utang dan solvabilitas jangka panjang perusahaan. Yang pertama, rasio utang terhadap total aset, yaitu mengukur persentase total aset yang disediakan oleh kreditor. Rumusnya, utang terhadap total aset sama dengan total hutang dibagi total aset. Kemudian, yang kedua, rasio kelipatan bunga adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga pada saat jatuh tempo. Rumusnya, kelipatan bunga sama dengan
laba sebelum pajak penghasilan dan beban bunga dibagi beban bunga. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.